Itu berdasarkan ya pengalaman aja, dari kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah, oh kalau gini foto itu begini, kita membaca juga atau melihat foto-foto di dunia luar, dalam artian kita melihat website, oh foto itu begini, kita belajar gini, mengikuti, harus belajar, tetap belajar Setiap untuk hari itu memang harus belajar karena fotografi itu perkembangannya setiap hari ya. ya kecuali yang saya pernah alami sebagai fotografer olahraga ya. Asik tambah itu. Nah ini Fotografer olahraga ya, kita kalau fotografer olahraga waktu itu saya sampai sudah hafal pemain sepak bola Indonesia, habis ini bola ini ditendang ke siapa itu kamera sudah ngarah sendiri seakan-akan begitu. Nah, Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Podcast Memorandum TV kali ini ada Pak Dwi Prasetyo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi panggilan karibnya ini Pak Pras ya. Siap. Beliau ini termasuk senior saya juga waktu di Tambak Sari kayaknya. Malang melintang di Dunia persebalaan Persebaya. Wah, dulu memang kalau mau di Tambak Sari itu luar biasa ya. Ya. Belum jadi wartawan atau fotografer kalau belum ke Tambak Sari. Ke Tambak Sari itu wajib hukumnya waktu itu. Nah, ngomong-ngomong soal fotografer dan fotografi Pak Pras. Saat ini kan teknologi AI kan sedemikian luar biasa ya. Iya, betul. Dampak bagi fotografer profesional itu seperti apa yang Pak Pras lihat ini? Menurut saya saat ini AI sebuah tantangan juga. Sebagai fotografer tetap harus kreatif. Kreatif dalam arti jangan sampai kita kalah sama teknologi AI itu. Semuanya bisa digantikan oleh AI. Foto, ilustrasi itu. Kalau kita kreatif dan mempunyai ide-ide dari teknik pengambilan gitu-gitu, tetap sebagai seorang fotografer itu tetap dibutuhkan di dalam, terutama di media ya. Media mainstream itu tetap butuh seorang fotografer. Terus ini juga media sosial yang sedemikian rupa ini. Banyak konten-konten kreator, bukan hanya foto sekarang itu. Videografi yang luar biasa itu. Seperti apa Pak Pras melihatnya untuk saat ini? Sebagai fotografer kita juga harus mengikuti apa yang sedang terjadi saat ini. Dalam arti fotografer juga harus paham dengan bikin video, harus bisa mengikutinya, harus bisa. Jadi nggak asal kita foto aja tuh nggak, kita harus berkembang. Zamannya sudah kayak gini, kalau kita nggak mengikuti perkembangan lewat nanti. Artinya fotografer itu sekaligus bisa menjadi videografer ya, seperti itu? Saat ini iya. Dan banyak teman di media-media yang dulunya sebagai fotografer, sekarang sudah beralih sebagai videografer atau merangkap ya, dan bisa jadi sebagai reporter. Itu yang saat ini saya alami juga. Luar biasa. Ya, ini sebagai informasi Pak Pras, ini dulu saya sebutkan enggak apa-apa lah. Dulu besar di Kompas juga. Ya, pernah. Di Suara Indonesia ya. Nah, dulu kan profesi wartawan itu luar biasa ketika di era reformasi ini. Tapi sekarang ya, mohon maaf mungkin kalau salah dibenarkan, kayaknya profesi jurnalis atau fotografer itu sekarang istilahnya tidak banyak diminati anak muda. Apa betul seperti itu, Pak Pras? Menurut saya sih tidak. Masih banyak generasi muda atau generasi anak yang saat ini itu masih tertarik dan minat untuk menjadi seorang fotografer jurnalis. Beda kan, kita harus seorang fotografer jurnalis sama fotografer dalam arti yang biasa-biasa kita temuin di lapangan itu, bukan, atau wedding photographer, beda lagi udah. Lain ya itu ya. Untuk menjadi seorang fotografer yang baik itu langkah apa saja yang bisa dilakukan Pak Pras? Berdasarkan pengalaman sampai sendiri. Itu berdasarkan ya pengalaman aja, dari kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah, oh kalau gini foto itu begini, kita membaca juga atau melihat foto-foto di dunia luar, dalam artian kita melihat website, oh foto itu begini, kita belajar gini, mengikuti, harus belajar, tetap belajar
Belajar Setiap untuk hari itu memang harus belajar karena fotografi itu perkembangannya setiap hari ya. ya kecuali yang saya pernah alami sebagai fotografer olahraga ya Ya. asik tambah itu. Nah, ini. Fotografer olahraga ya kita kalau fotografer olahraga waktu itu saya sampai sudah hafal pemain sepak bola Indonesia habis ini bola ini ditendang ke siapa itu kamera sudah ngarah sendiri seakan-akan begitu. Nah, ini menarik ini. Berdasarkan pengalaman Pak Pras ya kan dulu kan lama di bola. Di Juga, top score Ya, top score. Ya. Istilahnya. Maksudnya bola itu liputan bola. sibatan olahraga. Persebaya dan lain-lain. Ya. Nah, itu kan terkadang kan kita sulit mengambil angle. Nah, itu ada yang tendangan salto, bola harus pas itu dulu kan istilahnya apa ya? Tidak perlu pakai editing bola harus ditaruh di mana kan nggak seperti itu ya. Apalagi dulu lah kita cerita bukan digital, Zaman film. zaman analog. film. Nah, analog. Seperti apa Pak Pras? Kesulitannya waktu itu. Kalau waktu itu sih kesulitannya ya hampir dibilang ada tapi itu bisa diminimalisir dalam artian kita kan udah tahu pemain bola itu pemain sepak bola itu arahnya bagaimana. Bola dari sini, umpamanya nanti larinya ke sini. Iya. Jadi lomba-lomba itu insting kita sudah jalan, bola ini lari kemana kecuali yang belum pernah kita liput, oh nanti kan kita pelajari dulu, oh ini gini, oh ya pasti paham. Ada yang mengatakan itu fotografi atau fotografer itu ibarat memancing. Ya. Harus tenang sekali untuk mendapatkan momen. Apa memang seperti itu, Pak Pras? Ya betul, tenang dan nanti ada sama kita akan mendapat keberuntungan. Keberuntungan. Dalam artian kita tetap fokus di suatu event itu, fokus, nanti kita akan dapat momen yang pas. Nah, itu yang bikin kebanggaan atau kadang-kadang lucknya itu yang suatu ketika pernah kejadian Nah, ini momen. waktu itu foto olahraga. Ya. Maaf saya cerita salah satu pemain sepak bola Indonesia yang waktu sakau di lapangan. Namanya gak usah disebut. Gak. Ya, salah satu aja ya. Salah satu bahaya itu kejadiannya di Gresik ya kalau nggak salah. Gresik. Nah, itu suatu ketika saya kok nggak asik gini tiba-tiba saya jalan gitu loh kok melihat salah satu pemain itu dia telanjang dada dan hampir telanjang bawah juga. Saya ikuti terus. Jadi proses kesakauannya tuh saya dapat momen itu. Dan satu-satunya saya mendapat. Satu-satunya saat itu dan ya ditampilkan di Headline ya itu ya. headline sebuah media besar juga. Diminta saya meskipun saya tidak bekerja di situ cuma Pras foto ini boleh nggak dipakai untuk ini? Silahkan saya begitu. Loh, silakan itu kan harus ada royalti harusnya. Waktu itu nggak kepikiran kita itu foto. Karena suatu kebanggaan ya. Ya. Mendapatkan momen itu terus sampai sendiri yang dapat Ya, itu keberuntungan juga tidak nyana dapat foto itu. Suatu ketika juga pernah waktu masih di mana Kompas, Ya. saya liputan seharian nggak dapat angle foto yang bagus. Ketika itu Kiai Alawi berpelukan dengan Gus Dur. Luar biasa momen ini ya. Ya di Sampang, saya waktu itu berangkat ke Sampang, waduh kok belum dapat foto yang sip gitu. Suatu ketika itu satu-satunya fotografer juga di tengah acara itu melipir saya tuh, melipir kok nggak dapat foto, melipir nggak tahu ada Gus Dur ketemu sama Alawi berpelukan, langsung jeret, gerojok. Berapa jepretan itu Pak? Udah langsung gerojok juga. Oh langsung digerojok. Selesai halaman ya otomatis headline dan membuat media pesaing kebakaran jenggot. Wah luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Pras. Masih bersama podcast Memorandum TV. Bintang tamu kita adalah Pak Pras yang sudah malang melintang di dunia fotografi, sekarang juga merambah videografer juga. Pak Pras, ini tadi kita coba kembali lagi yang soal di Sampang tadi. Itu pada momen apa kok tiba-tiba Gus Dur almarhum berpelukan sama Kiai siapa tadi? Alawi tadi. Itu seingat saya tuh 2000 kalau nggak salah tahunnya itu. Itu Gus Dur mengunjungi korban apa itu namanya
banjir kalau nggak salah saya kata itu. Hanya sampean saja yang di situ ya? Ya, saya sendirian. Posisinya, tapi saat itu masih dalam menggunakan kamera analog. Film. Nah, itu nyuci film di Pamekasan atau sebaliknya gitu, ngirim di Sampang. Soalnya dalam saat itu teknologi internet belum seperti sekarang. Nah, maksudnya itu harus terbit besok kan itu? Iya, malam itu kita harus. Yang dilakukan Pak Pres waktu itu dengan waktu kan harus bekerja ya. Itu jadi film dicuci dulu. Kalau nggak salah di Sampang. Ya, terus dicetak di Pamekasan. Terus dibawa ke Surabaya? Iya, enggak di Surabaya. Di situ ada punya kenalan teman wartawan. Minta tolonglah saya sama teman wartawan di media lain. Oh, itu harus di mana apa sih namanya? Scan dulu kan? Proses scanner. Scanner. Ya itu harus di-scan dulu, kirim ke redaktur Jakarta, kantor Jakarta. Wah, ini foto ini enggak ada yang punya. Nggak ada, Pras. Dan memang betul ya, besoknya HL juga. HL juga itu kebetulan. Nggak diminta koran lain juga? Itu sebetulnya diminta, cuma saya bilang, maaf Rek, ini eksklusif. Ini untuk media ini. Ini resikonya tinggi kalau saya memberikan foto ini ke Anda. Saya pasti besok udah SP3 langsung gitu. Iya. Soalnya nggak ada yang dapat ya. Nah, ini tadi ngomong soal film tadi kan menarik ini. Anak mungkin generasi Z saat ini nggak tahu ini apa itu film. Film untuk kamera itu kan saat ini masih ada sekelompok, bukan sekelompok sih, beberapa orang yang masih menekunin dunia analog. Tapi masih dijual, ada film? Masih ada, tapi nggak selengkap dulu. Film itu sekarang paling tinggal asa 200. Nah, dulu kan banyak ya. Dulu sih saya punya sampai 100, 200, 400, 1600, 3200 saya punya. Sekarang masih punya itu kenang-kenangan film. Masih disimpan rapi? Masih disimpan di dalam kulkas itu. Itu bisa dicetak lagi kalau disimpan dalam kulkas? Nggak tahu sih, kelihatannya sih turun kualitas. Penggunaan film itu tahun 2000. Ya. 2000 sekarang sudah 2023. Peralihan dari film ke digital itu kalau nggak salah sekitar 2004 ya? 2004 ya. 2004 itu sudah. Mulai 2000 pun sebetulnya sudah ada di yang saya tahu tuh di kantor Jawa Pos sudah punya. Di kantor Kompas sudah punya tahun 2000 itu. Pakai kamera Nikon yang berkonversi dengan Kodak itu. Ya. Itu dua media itu punya itu digital saat itu. Ya. Pak Pras, ini kan kembali lagi soal digitalisasi kan nih. Ya. Sekarang ini kan luar biasa ini. Terus agar ilmu fotografi ini tidak hilang, ya mungkin nggak pernah hilang lah. Tapi menggiatkan kembali anak muda menjadi apa istilahnya ya? Suka dengan fotografi atau fotografi yang digital itu seperti apa sih saat ini? Kayaknya kan sekarang konten-konten itu kan lebih banyak ke HP ya. Ya, tidak salah sih mereka. Wong teknologi handphone saat ini itu sudah mungkin setara dengan kamera digital. SLR itu. Jadi pakai kamera handphone pun kalau kualitasnya bagus, resolusi tinggi ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya mereka. Dan mereka bisa disebut sebagai fotografer nggak? Bisa, namanya aja foto kan. Mengambil foto. Mengambil gambar, mendokumentasikan gambar. Ya. Fungsi intinya kan di situ. Itu pakai kamera analog kalau masih mau, ya nggak apa-apa. Kamera DSLR nggak apa-apa, pakai handphone pun oke. Tapi kalau analog ya itu sekarang, kalau saat ini sih high cost, sangat mahal. Ya. Sekarang kalau digital kan memang biasanya pakai kamera HP ya. Ya. Semuanya bisa cepat, serba cepat. Langsung dikirim, seandainya kita motret jepret, langsung kirim ke kantor, selesai. Online saat ini kan menggunakan begitu. Mungkin hanya pada foto-foto olahraga ya yang menggunakan kamera. Ya, itu DSLR peluangnya harus menggunakan kamera DSLR, udah. Ya. Nggak bisa tergantikan sih. Untuk momen kayak sepak bola, volley, basket itu ya. Ya nggak bisa, kalau profil sih oke. Kalau actionnya mereka lewat lah. Ini menarik ini. Ketika fotografi sudah menjadi seperti apa ya, media sosial saat ini luar biasa. Ya.
anak muda sekarang juga banyak yang jadi konten kreator fotografi. Ke depan seperti apa ini Pak Pras melihatnya? Wah, semakin bagus, tapi persaingan di dunia fotografi semakin ketat. Ya. Dalam artian saya juga pernah saya pernah main di dunia fotografi wedding. Oh, wedding. Di situ sangat ketat. Hari ini. Sampai Sebentar Pak Pras, nanti kita lanjut lagi lah. Wedding ini kan lain sama fotografi pada umumnya. Kita kembali setelah ini Pak Pras. Menarik sekali ini perbincangan kita tadi masih seputar fotografi di era sekarang, digitalisasi luar biasa. Tadi Pak Pras menyebut wedding fotografi. Nah ini kan mungkin bisa ya dikatakan fotografi juga ya wedding ya. Sama kita menggunakan kamera mendokumentasikan. Sudah nggak ada COVID kan wedding luar biasa ini. Ya. Terbuka, indoor, outdoor. Persaingan seperti apa di wedding fotografi ini Pak Pras? Pasarnya sudah ada, mungkin ya ada yang kelas, maaf saya sampaikan ada kelas biasa, menengah dan kelas atas. Pasarnya sudah terbentuk sendiri. Tapi tetap saja yang terutama yang di kelas bawah sama menengah itu perang harga itu ada. Tarif. Ya, tarif foto. Nah, ini menarik. Kalau fotografer foto di wedding itu dihitung apa? Dihitungnya itu ya seperti apa? Paket biasanya. Oh, bukan perjepretan bukan. Itu mungkin zaman tahun 80 Pak. Kalau dulu kan cetak satu foto berapa gitu. Paket ya sekarang ya. Paket. Mulai kalau kelas yang paling paling minim lah budgetnya berapa? Paling minim itu ada yang 2,5. 2,5 juta. Ya, ada. Bisa itu ada. Bisa itu bisa masih bisa. Yang belum nikah ya bisa. Masih bisa lah. Banyak pelaku-pelaku yang masih bermain di angka situ, di angka 2,5, ada yang lebih. 2,5 paling ya acara foto dokumentasi kan si pemilik gawe saya punya dokumentasi pernah menikah, ini dokumennya. Bentar. Ya, ini menarik meskipun murah. Yang menggeliti pertanyaan saya itu nggak rugi lah fotografernya. Sedangkan kamera itu kan ada masa ada penurunan nilai atau kualitas. Itu sih saya kira sih masih ada pelaku itu dia berpikir yang pasti ada pemasukan daripada nggak jalan. Kamera tambah rusak kalau nggak jalan itu. Harus digunakan ya. Ya digunakan aja nggak apa-apa. Itu budget paling minim segitu. Paling minim. Kalau menengah berapa Pak Pras? Ya 5, 7, 10, 12 tergantung. Batasnya di mana menengah itu? Berapa? Apa yang diperoleh nantinya? Oh, tergantung juga permintaan ya. Ada nanti tambah prewedding, tambah apa juga itu namanya hasil yang dikasih editing berapa terus figuranya berapa, slide untuk di gedung waktu resepsi itu kan biasa minta ditampilkan di slide itu ya, di monitor itu, terus ada lagi tambahan minta pakai drone. Wah ini itu sudah angkanya sudah itu termasuk bukan menengah ya, udah high class ya, high class. Paling mahal dibocorkan lah berapa yang pernah Pak Pras dapat kontrak untuk foto wedding berapa ya? Berapa ratus juta. Tapi kalau yang kadang-kadang itu nggak bayar, yang sering itu banyak. Maksudnya? Teman-teman gitu ya kayak Pak, aku punya gini. Ya Pak, bisa tadi aku dibantu. Waduh, konco lawas iki. Ya wes, itu kalau ketemu bicara teman lama. Kalau profesional, masa gak bayar ya pasti bayar lah. Ya. Enggak enak ngomong gini. Engkau diparani wong pajak aku lah. Oh gitu ya. Iya. Pokoknya istilahnya bisa lah. Bisa. Hidup dari dunia fotografi. Bisa. Celahnya banyak. Buktinya sekarang. Kalau warga Surabaya jalan-jalan ke Tunjungan Romansa, di situ banyak teman-teman fotografer bermain di situ, bermain dunia fotografi di situ, berbisnis di situ, asik di situ. Iya. Ini saya pernah
lihat juga mereka foto-foto, Ya. terus dikasih contoh, tinggal Langsung aplikasi download selesai, beres transaksi. itu juga terjadi di kawasan Citra Raya kalau nggak salah. Ya. Banyak orang naik sepeda di foto ya. Ya. Fotografer gitu. Ternyata kesimpulannya ini fotografi nggak ada matinya ya Pak. Nggak ada matinya. Kalau kita mau semua event, nah ini saya dulu pernah punya jargon ini, dari saya menerima job dari kelahiran hingga kematian. Wah, ini menarik juga. Lahir dari proses hamil itu kontrak sudah saya. Jadi hamil berapa bulan si keluarga itu, Mas nanti kalau waktu proses kelahiran, Ya. Anda saya call untuk motret proses kelahiran, persalinan. Boleh dah di Itu dalam. kita harus izin dulu sama dokter yang menangani rumah sakit yang bersangkutan. Jadi tidak melanggar semuanya. Pernah Ada rule-rulenya ya. Rule-nya harus kita penuhi Iya. dari sampai nanti Pengetahuan kematian. baru ini. Kematian ya sampai pemakaman, tutup peti. Itu iya. Itu kan perlu dokumentasi. Tapi ya kalau ngomong harga nggak enak ya kan di sini ya. Ya, juga. Saya ngalami semua sudah itu. Kelahiran sampai ya tadi kematian. motret Saya kematian. ngalami sudah. Luar biasa. Jadi semua lini itu sebetulnya butuh fotografer. Intinya orang itu memang ingin difoto ya. Pengen difoto dan pengen didokumentasikan. Kalau berapa tahun yang akan datang, foto itu kalau foto lama, kalau kita lihat perasaan diri sendiri itu akan Momennya, momen ini saya pernah kejadian. Ternyata saya masih sekurus ini tahun Ya, ini. Nggak senyum-senyum. Seperti saya lihat foto saya waktu zaman kuliah ya senyum. Iya. Wah, saya pernah kurus ternyata. Iya. Ternyata anggapan kita kalau fotografi itu atau fotografer profesi itu sekarang nggak diminati, harusnya diminati karena banyak peluang yang tersedia, Pak. Iya, dari fotografi kita bisa lah, semuanya bisa, masih bisa aja. Ada yang pasti membutuhkan fotografer. Oke Pak Pras, sebagai closing pesan untuk fotografer pemula harusnya seperti apa agar tetap semangat di zaman digitalisasi seperti ini? Terus motret. Dari situ akan dia pembelajaran. Oh gini. Nanti kualitas akan semakin terbentuk nanti dari motret. Nah, berdasarkan pengalaman. Motret terus pokoknya. Jangan menyerah. Apapun dipotret kalau bagi pemula. Ya boleh gitu, tapi ya capek juga nanti apapun. Paling tidak kita punya ide. Oh ini kita potret. Ide kreatifnya ya. Gini. Potret terus akan kita akan menemukan nanti. Oke. Itu yang belajar istilahnya otodidak lah. Kalau teori di buku ada, Banyak ya. di buku ada, Oke. di YouTube tambah ada, banyak itu. Sekarang Cuma referensinya banyak lah. banyak. Nggak Beda seperti dengan dulu ya. zaman apa itu? Zaman film lagi. Ini kok kobong kenapa? Wah, terlalu asanya terlalu Motoin buka. merem-merem, ya apa Iya, iki kan? speednya terlalu banyak ya bisa gitu. Ya, oke Pak Pras, luar biasa podcast kali ini. Terima kasih atas kedatangannya di podcast Memorandum TV. Terima kasih Semoga juga, Om Eko. obrolan kita bermanfaat bagi kita semua. Untuk para fotografer pemula tetap semangat, jangan menyerah karena dunia ini begitu luas. Semoga obrolan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Memorandum. Mantap.